Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kami Tuhan izinkan boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan di kesempatan yang indah ini juga kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkuasa di atas kami, memberkati hamba-Mu, menolong dia, mengurapi dia, sehingga firman yang keluar dari mulutnya boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya kiranya Tuhan berfirman, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Saya bersyukur sekali ada kesempatan pada sore hari ini untuk bersama-sama beribadah, dan saya bersyukur untuk pelayanan dari family group saya. Pak John Lee mengajar mereka dengan baik ya. Jadi ada Ibraninya, ada Yunaninya. Itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan Pak John Lee dan anggota family group. Mereka punya ide bahwa di kebaktian kali ini kita mau coba ada bahasa Ibrani dan ada bahasa Yunaninya. Saya bersyukur untuk kecintaan dari kita terhadap bahasa Alkitab. Semoga kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan lewat belajar firman Tuhan. Nah saudara, kesempatan kali ini untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Boleh dikasih lihat nggak gambar yang pertama? Saudara, orang ini namanya Jerome Irving Rodell. Dia itu adalah orang yang dikenal sebagai bapak dari makanan organik, saudara. Jadi dia ini adalah orang yang pertama kali mempopulerkan istilah makanan organik, yaitu makanan yang ditumbuhkan tanpa menggunakan pestisida. Jadi dia memperkenalkan sebuah gaya hidup sehat dengan cara mengatur pola makan yang sehat juga. Jadi seperti apa pola makan sehat yang direkomendasikan oleh bapak makanan organik ini? Jadi menurut orang ini, saudara, pola makan yang sehat, yang boleh dicatat saudara ya, adalah harus makan makanan yang tanpa lemak, saudara ya. Jadi jangan banyak lemak, jangan dimakan.
Harus banyak makan sayuran hijau, dan bukan sayuran hijau sembarang, tetapi harus yang organik, ya, yang tanpa pestisida. Lalu tidak boleh makan banyak daging, saudara, dan dia bilang kalau minum harus minuman herbal, ya, dan juga minum susu. Jadi jangan minum yang sembarangan, jangan minum bubble tea di luar, tapi minumlah minuman herbal, saudara. Dan dia klaim bahwa orang yang mengikuti pola makan sehat yang dianjurkan akan terus hidup sehat sampai umur tua. Seumur hidupnya, saudara, dia itu dihabiskan untuk mengkampanyekan kehidupan yang sehat lewat pola makan yang sehat, yaitu makan makanan organik. Suatu hari dia diundang, diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Boleh kasih lihat gambar berikutnya? Saudara, di stasiun televisi itu dalam acara Dick Cavett Show pada tahun 1971, jadi ini pada zaman itu katanya adalah acara TV show yang sangat terkenal sekali. Dan Jerome Rodell ini diminta untuk menjelaskan manfaat dan pentingnya makan makanan organik untuk kehidupan yang sehat dan juga bebas penyakit. Setelah di dalam acara itu, setelah dijelaskan betapa pentingnya makanan sehat itu, dia kemudian berkata bahwa dia merasa sehat sekali karena makanan organik yang dia makan, saudara. Bahkan dia katakan begini, saudara. Dia bilang, I have decided to live to be 100. Ya. Dan dia bilang, I have never felt better in my life. Jadi dia katakan dia sudah putuskan, dia akan hidup sampai umur 100 tahun. Dan dia yakin sekali bahwa dia akan hidup sehat sampai umur 100 tahun. Setelah diucapkan kalimat itu, masih di acara yang sama, tiba-tiba duduknya miring, saudara. Lalu dia jatuh dari kursi tempat dia duduk. Lalu dia cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, ternyata dia sudah meninggal dan kena serangan jantung, saudara. Sudah karena kejadian itu, maka wawancara itu tidak pernah disiarkan, ya, karena orang yang katanya hidup sehat ternyata mati karena serangan jantung. Saudara, dari kisah nyata ini apa yang kita bisa pelajari? Pertama, orang yang banyak makan sayur dan kurang makan daging ternyata gampang kena serangan jantung, ya. Dicatat ya, saudara, ya. Yang kedua, jangan punya cita-cita umur yang panjang, ya. Apalagi memutuskan mau hidup panjang umurnya sampai 100 tahun, karena orang seperti itu justru matinya lebih cepat, saudara. Jadi kalau punya cita-cita umur pendek, ya. Nah, jadi kalau ditanya mau punya umur berapa? 20 tahun aja. 30 tahun aja. Jadi supaya bisa panjang, saudara, ya. Itu bercanda, saudara, ya. Itu bercanda. Ini yang benar, saudara. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa menghindari apa yang namanya penyakit atau kecelakaan atau kematian, saudara. Saudara, orang tua atau orang muda, orang miskin atau orang kaya, raja atau rakyat jelata, semua, saudara, bisa mengalami penyakit dan kematian, termasuk saya dan saudara. Kita ini sudah hidup baik-baik, saudara, kita hidup sehat, kita hati-hati kalau bawa motor, kalau bawa mobil, saudara. Kita sudah berusaha merencanakan hidup kita baik-baik. Kita udah perencanaan apa yang kita mau lakukan, berapa banyak uang yang kita mau save, saudara-saudara, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita. Kita berusaha untuk hidup benar, setia di hadapan Tuhan. Harapannya adalah supaya hidup kita lancar, supaya hidup kita terhindar dari kecelakaan, penyakit, dan juga kematian. Saudara, tapi udah hidup baik-baik, tapi kesusahan dan pergumulan itu seringkali tetap bisa menghampiri hidup kita. Itu, saudara, yang terjadi pada Raja Hizkia yang baru kita baca. Saudara, kalau saudara baca kisah Hizkia, saudara akan tahu bahwa Raja Hizkia itu adalah seorang raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca 2 Raja-Raja pasal 18, di sana dikatakan dia hidup dengan setia kepada Tuhan, hidup benar kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan firmankan, tidak ada raja sebelum dia dan sesudah dia yang begitu mengasihi Tuhan seperti Raja Hizkia ini. Tapi saudara, raja yang hidupnya baik ini, yang setia kepada Tuhan, yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, yang memberikan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, raja seperti ini dikisahkan dia mengalami sakit yang sangat parah dan dikatakan dia hampir mati. Saudara, kalau orang baik dan setia mengalami sakit dan hampir mati, saudara, harusnya Tuhan waktu datang berfirman ngomong sama dia apa? Harusnya ngomong sama dia, kamu akan disembuhkan, bukan? Tetapi saking parahnya penyakit yang dia alami, sampai-sampai, saudara, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk datang ngomong sama Hizkia bahwa dia akan mati, saudara. Padahal umurnya dia pada waktu itu baru 39 tahun, masih muda, saudara.
Firman Tuhan ngomong begini sama Hizkia, Hizkia, kamu akan mati. Dan kalau Hizkia tidak paham apa itu mati, ya, Tuhan lanjutkan lagi kalimat itu, Tuhan bilang, dan kamu tidak akan sembuh lagi. Ya. Tuhan bilang kamu akan mati dan kamu tidak akan sembuh lagi. Saudara, kalau kita ke dokter ngomong begitu, mungkin kita nggak cepat-cepat percaya. Kita pergi ke dokter yang lain yang kira-kira lebih bagus, saudara, supaya kita bisa berobat dan kali-kali kita bisa sembuh. Tetapi yang ngomong, saudara, di dalam ayat ini adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah ngomong, biasanya pasti kejadian, saudara. Saudara, yang menarik adalah waktu Hizkia dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, firman dari Tuhan ini. Hizkia itu bukannya menerima dengan pasrah nasibnya. Tuhan udah ngomong, ya udah terima aja. Enggak begitu, saudara. Pada waktu dia dengar Tuhan bilang dia tidak akan sembuh lagi, dia akan mati. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia palingkan wajahnya kepada arah dinding, saudara. Dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Saudara, ada dua hal yang dilakukan oleh Hizkia. Yang pertama, waktu dia doa itu dia ngomong sama Tuhan, dia ingatkan Tuhan, dia sudah hidup benar dan setia kepada Tuhan. Dia ngomong begini sama Tuhan, oh Tuhan, ingatlah aku ini sudah hidup di hadapan Tuhan dengan begitu setia, dengan begitu tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara, dia ingatkan Tuhan spiritual CV-nya, ya, daftar riwayat hidupnya begitu baik kepada Tuhan, begitu setia kepada Tuhan. Itu hal pertama yang dia lakukan. Hal kedua yang dia lakukan, dia menyampaikan doa itu dengan satu emosi yang sangat kuat sekali, dengan perasaan yang sangat kuat sekali. Perasaan apa itu? Perasaan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Di ayat ketiga dikatakan bahwa Hizkia menangis dengan sangat ketika dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, waktu Hizkia menangis, tangisannya itu adalah sebuah tanda, saudara. Sebuah pengakuan iman dia bahwa dia itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa untuk selamatkan hidupnya, dan dia sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan Tuhan saja. Gak bisa apa-apa, hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang pernah mengalami keputusasaan dan pergumulan di dalam hidup saudara yang membuat saudara menangis dengan sangat di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin karena studi yang berat di tempat ini ada orang-orang di antara saudara yang menangis dengan sangat di hadapan Tuhan. Habis ketemu dosen pembimbing keluar, nangis saudara ya. Habis ujian, nangis saudara. Dipanggil wakil ketua, nangis saudara. Begitu berat. Saudara lihat orang lain, kok begitu gampang sekali ya. Hidup di sini, studi di sini, lancar-lancar kelihatan. Tapi kenapa saya studi di sini begitu berat? Menulis makalah tertati-tati, menulis skripsi atau tesis tertati-tati, saudara nggak bisa nulis, nggak bisa buat kalimat dengan benar, saudara. Dan saudara lihat orang lain kok bisa, kok saya nggak bisa, saudara. Lalu saudara nangis di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang bergumul di dalam keluarga saudara ada pergumulan yang saudara nggak bisa cerita kepada orang lain, saudara menangis di hadapan Tuhan. Saudara yang bergumul dengan keuangan saudara nggak punya uang, saudara lihat orang lain di kampus ini banyak banget uang sakunya. Kita nggak punya uang, saudara. Untuk bayar iuran aja nggak punya uang, lalu saudara menangis di hadapan Tuhan. Ada saudara yang mungkin mengalami sakit di dalam kehidupan saudara, sakit yang keras, saudara. Atau keluarga saudara mungkin sedang sakit keras, saudara. Dan sepertinya nggak banyak harapan untuk sembuh, sehingga membuat saudara menangis dengan sangat di hadapan Tuhan. Saudara, Hizkia, dia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Dan pada waktu orang berdoa dan menangis, ada sesuatu luar biasa yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara, tadinya Tuhan sudah bilang, Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tapi pada waktu Hizkia menangis dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan panggil lagi Yesaya. Yesaya belum sempat keluar istana. Baru tadi kasih tahu Hizkia bahwa Hizkia akan mati, lalu dia jalan mau keluar istana, belum sampai keluar, lalu Tuhan panggil lagi. Balik kepada Hizkia, dan Tuhan mau berfirman untuk kedua kalinya kepada Hizkia. Kalimat pertama yang Tuhan katakan kepada Hizkia adalah, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saudara, karena doa dan air mata itu, karena doa yang dinaikkan dan air mata yang dicucurkan Hizkia, Tuhan mengubah jalan hidup dari Hizkia. Saudara, Tuhan berjanji akan berikan 3 hal kepada Hizkia. Yang pertama, Tuhan katakan dia akan memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Dan bukan hanya Tuhan berikan kesembuhan, yang kedua dia katakan Tuhan akan memberikan umur yang panjang buat Hizkia, tambah lagi 15 tahun. Harusnya dalam beberapa waktu yang dekat akan mati, tapi kemudian Tuhan tambah 15 tahun lagi.
Dan yang ketiga, saudara, Tuhan kemudian berjanji, ini sesuatu yang mungkin tidak diminta oleh Hizkia, tapi Tuhan janji bahwa Tuhan akan melindungi kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia dari ancaman bangsa Asyur. Saudara, Hizkia waktu dengar itu, saudara, dia minta tanda sama Tuhan. Tuhan, bagaimana saya tahu kalau Tuhan akan tepati janji? Lalu dia minta Tuhan memberikan tanda. Lalu Tuhan kasih mukjizat. Tuhan berkata, itu waktu yang sudah jalan, Tuhan akan mundurkan 10 langkah. Dari dulu ada penanda matahari untuk menentukan waktu. Itu saudara-saudara waktu berbalik 10 langkah untuk kasih tahu kepada Hizkia. Kalau dia bisa lakukan itu, maka Hizkia juga akan mengalami kesembuhan dan hidupnya akan panjang. Saudara, ini pengalaman luar biasa karena Hizkia itu mengalami bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada dia. Bahkan ketika tidak ada harapan lagi. Bahkan ketika Tuhan sudah bilang tidak ada harapan lagi. Dan lewat pengalaman ini, saudara, Hizkia belajar satu hal yang sangat penting di dalam hidupnya. Dia belajar bahwa di dalam pergumulannya, di dalam setiap kesusahannya, dia selalu bisa mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Saudara, pelajaran ini terbukti berguna pada waktu dia mengalami krisis-krisis lain di dalam hidupnya. Saudara, dikisahkan setelah dia sembuh, tidak lama kemudian Raja Asyur yang namanya Sanherib itu datang kemudian mau menyerang kerajaan Yehuda. Saudara, Raja Asyur ini mengepung kota Yerusalem dengan pasukan yang sangat banyak, ratusan ribu orang, saudara. Dan pasukan Hizkia begitu kecil, pasukan musuh begitu besar. Kalau orang lihat dari luar, nggak mungkin Hizkia itu bisa melawan Raja Asyur ini. Tapi saudara, belajar dari pengalamannya waktu dia sakit, Hizkia tahu kepada siapa dia harus datang mencari pertolongan. Saudara, waktu dikepung itu, saudara, Raja Asyur kirim surat buat Raja Hizkia. Isinya ancaman. Dan waktu Hizkia baca itu, dia bawa surat itu pasal yang ke-19. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta Tuhan tolong dia menghadapi pasukan Raja Asyur yang besar itu. Dan setelah dia berdoa, malam itu juga Alkitab berkata, malaikat Tuhan keluar dan membunuh 185.000 prajurit tentara Asyur. Hizkia nggak perlu lakukan apa-apa. Dia cuma berdoa. Dia cuma minta sama Tuhan. Dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari kisah hidup Hizkia ini. Yang pertama, saudara, doa yang penuh kuasa itu lahir dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. So, memang tidak semua orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, kalau dia berdoa, selalu dia akan dapat apa yang dia mau. Tapi saudara, jangan sampai Tuhan itu nggak dengar doa kita, atau tidak ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, karena hidup kita tuh nggak berkenan kepada Tuhan, saudara. Yesaya pasal 59 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan dirimu adalah segala dosa-dosamu. Saudara, kalau hari ini kita mencari Tuhan, saudara, memohon pertolongan Tuhan, tetapi hidup kita masih terus melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara, jangan heran kalau doa kita itu nggak ada kuasanya. Jangan heran kalau Tuhan tuh nggak dengar apa yang kita minta kepada Tuhan. Saudara, Yakobus pasal 5 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau kita mau doa kita penuh kuasa. Kalau kita mendoakan orang, mendoakan hidup kita, ada kuasa, ada sesuatu yang terjadi, ada mukjizat Tuhan yang besar, saudara. Kita harus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Doa kita, saudara, harus lahir dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita mesti berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan itu mampu untuk menolong kita, bahkan di dalam kondisi yang tampaknya tidak ada harapan. Saudara, ada banyak orang doa, tapi sebenarnya mereka nggak percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Saudara, pada waktu saya masih mahasiswa teologi, saudara, saya ditugaskan untuk pelayanan praktek, saudara, di gereja. Dan saya seringkali diajak untuk pergi mengunjungi orang sakit, saudara, jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit.
Nah, saudara, satu kali kami mengunjungi seorang yang sakitnya parah, saudara, dari rumah sakit. Saya lupa sakitnya apa, tapi orang itu memang kelihatannya berat sekali hidupnya, berat sekali penyakitnya. Maka kami di sana mulai menyanyikan lagu rohani, membacakan ayat Alkitab untuk menghibur orang ini. Lalu kita mendoakan bersama-sama orang yang sakit itu agar Tuhan tuh tunjukkan kuasanya, agar Tuhan itu memberikan pertolongan dan memberikan kesembuhan kepada orang itu. Setelah itu kami pamitan pulang. Baru keluar dari kamar orang sakit itu, masih di lorong rumah sakit, saudara, salah satu orang anggota tim pelawatan itu ngomong begini, kayaknya sih gak bakal selamat, kayaknya malam ini bakal lewat, bakal mati maksudnya, saudara. Baru saja mulutnya tadi doa, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu, beri pertolongan, baru keluar dari mulut yang sama keluar ketidakpercayaan bahwa Tuhan sanggup menunjukkan kuasa-Nya dan memberikan kesembuhan. Saudara, orang-orang seperti ini adalah mungkin orang-orang yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berkata, ada orang-orang di akhir zaman yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Saudara, mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka tidak percaya ada kuasa di dalam doanya. Mereka minta tolong sama Tuhan, mendoakan orang, tetapi mereka tidak percaya bahwa tangan Tuhan itu penuh kuasa dan bisa memberikan pertolongan. Saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saudara, ketika kita berdoa untuk hidup kita, ketika kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk teman-teman kita, berdoa untuk orang-orang yang kita lain termasuk orang-orang yang kita lihat sakit parah, sakit berat dan tidak ada harapan, saudara, kita tetap mesti doa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan penuh kuasa, Dia sanggup pulihkan bahkan orang yang kelihatannya tidak ada harapan sekalipun, saudara. Percaya bahwa doa yang kita ucapkan dan air mata yang kita cucurkan itu punya kuasa yang besar untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang saya melihat pertolongan Tuhan waktu kita berdoa. Waktu saya berdoa, saudara, melihat Tuhan menolong. Saya suka kagum siapa kita. Dengan tangan kita berdoa kepada Tuhan, dengan mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat doa, dan sesuatu terjadi. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara, pertama kali saya melanjutkan studi S2. Saya sebenarnya tidak punya uang untuk menyelesaikan studi saya. Saudara, saya memang ada beasiswa untuk uang kuliah, tapi hampir tidak ada uang untuk biaya hidup sehari-hari. Dan mengandalkan beasiswa untuk kuliah dan sedikit tabungan yang saya dapat pada waktu itu, setelah menikah ada sedikit tabungan, saudara, saya nekat berangkat ke negeri asing dengan penuh iman bahwa Tuhan akan pelihara hidup saya. Saudara, kami hanya punya uang yang pas-pasan. Ada beberapa kejadian buruk yang terjadi pada waktu awal-awal saya sekolah. Misalnya, saudara, di bulan pertama saya sekolah, saya mau masuk ke kelas, saya bawa tas saya, ada laptop saya, ada iPad saya mau nolong orang, saya bukain pintu, ya maksudnya hati baik, mau bukain pintu buat orang, ya, orang masuk gitu. Waktu saya buka itu, entah kenapa tasnya jatuh, saudara, itu putus talinya, menghantam lantai, lantainya lantai keras, saudara, dan laptopnya hancur, nggak bisa dinyalain lagi sampai hancur, betul-betul hancur, jadi nggak bisa dipakai lagi. Saudara, laptop yang dipakai untuk kuliah hancur dan nggak bisa dipakai. Saya harus beli laptop baru, harganya itu kurang lebih 3 minggu biaya hidup saya di sana, padahal saya nggak punya uang. Kami belanja barang paling murah, seringkali barang bekas yang dijual murah, pakaian yang dijual murah, supaya tidak perlu mengeluarkan banyak uang yang tidak perlu. Satu hari, saudara, di dalam keputusasaan saya pergi ke bagian beasiswa di sekolah, dan saya minta supaya ada beasiswa tambahan, kalau bisa tambah sedikit lagi lah, supaya saya bisa punya uang untuk kebutuhan hidup. Saudara, mereka bilang nggak ada beasiswa untuk kamu. Lalu saya keluar dari kantor bagian beasiswa dengan hati yang sesak dan putus asa. Sudah baru 2 bulan saya sekolah, tetapi saya rasa saya tidak akan selesai sekolah. So, saya punya perasaan bahwa setelah saya habiskan semua tabungan saya akan pulang ke Indonesia tanpa membawa hasil apa-apa. Dan di dalam keputusasaan itu saya sudah bersiap mau pulang ke Indonesia dengan uang yang habis, saudara. Saya begitu khawatir akan hidup saya, karena waktu itu saya sudah berkeluarga. Kalau sendiri kita berani, saudara, tapi kalau bawa keluarga kita menjadi khawatir. Lalu saudara keluar dari kantor beasiswa itu dengan hati sedih, saya masuk ke perpustakaan, maksud saya mau berdoa di sana.
Jadi ada carol di sana, seperti tempat skripsi dan tesis gitu. Mau berdoa di sana. Dan ada beberapa teman saya melihat saya mukanya sedih, lalu mereka bertanya, ada apa? Lalu saya ceritakan apa yang terjadi. Saudara, ini yang saya pelajarin, saudara. Kalau ada teman yang sedih, kalau ada teman pergumulan, berdoa buat mereka. Saudara, teman-teman saya ada 4 orang, suami istri, mereka duduk di sana. Mereka dengarkan saya cerita. Mereka tumpang tangan atas saya dan berdoa untuk saya. Saudara, pada waktu mereka mendoakan saya nggak bisa menahan air mata, karena saya sungguh merasa bahwa tidak ada jalan keluar untuk pergumulan saya pada waktu itu. Lalu di hari yang sama setelah saya didoakan, saya pergi ke chapel. Ya. Saudara, di chapel itu firman Tuhan disampaikan adalah tentang Abraham yang dipanggil Tuhan menuju tanah asing, dan bagaimana Tuhan akan memelihara dan memberkati Abraham dan keluarganya. Saudara, khotbahnya biasa, yang khotbah rektornya, khotbahnya sebenarnya biasa-biasa saja. Saya juga pernah mengkhotbahkan dari ayat itu. Tapi waktu saya dengar khotbah itu, saya merasa bahwa sepertinya Tuhan tuh ngomong kepada saya sendiri. Di dalam ruangan yang begitu banyak orang, saya merasa Tuhan ngomong kepada saya. Ngomong tentang pergumulan hidup saya pergi ke sebuah tanah yang asing. Hati saya terharu sekali, saya percaya Tuhan itu mau tolong hidup saya. Lalu saya pulang, saya bilang sama istri saya, ayo kita berdoa. Lalu kami berdoa mencari pertolongan Tuhan. Saudara, entah bagaimana Tuhan kemudian membuka jalan bagi keluarga kami. Saudara, ada orang yang tiba-tiba kasih uang untuk pembelian laptop separohnya. Ya. Jadi nggak diminta, nggak diapa, tiba-tiba datang kasih ini uang untuk beli laptop baru. Dia dengar saya laptopnya rusak, dia kasih setengah dari biaya itu. Ada orang asing yang waktu saya buka pintu rumah saya, ada orang yang sisipkan amplop isinya $500, tidak tahu siapa yang kasih, tulisannya buat Mr. and Mrs. Fuad. Ya, saya buka $500 untuk kebutuhan hidup saya. Dan ada seorang teman kami dari Singapura yang bilang sama saya, kamu coba daftar lagi deh beasiswa di Singapura. Dulu saya udah pernah daftar, saudara, sebelum pergi, ditolak. Dia bilang, coba daftar lagi. Saya udah pikir, dulu ditolak, sekarang nggak ada yang berubah dari hidup saya. Tetap sama, ini tetap saya. Pendaftaran saya, formulirnya isinya tetap sama. Dengan setengah hati tidak yakin berhasil, saya akhirnya daftar juga. Saya tunggu-tunggu nggak ada kabarnya, jangan-jangan ditolak. Saya tunggu 3 bulan, saudara. Dan saya dapat email subuh-subuh tanggal 9 Desember 2014. Isinya saya dapat beasiswa untuk biaya hidup saya. Memang saudara nggak 100% karena itu hanya untuk saya, bukan untuk istri saya. Sekitar 60-70% dari apa yang saya butuhkan, tetapi sudah lebih daripada apa yang saya harapkan. Saudara, pengalaman ini itu memberikan kepada saya sebuah keyakinan bahwa tangan Tuhan itu mampu menolong saya dan tidak ada yang saya perlu takutkan kalau saya bisa datang dan meminta pertolongan dari Tuhan. Saudara, Tuhan menolong kehidupan saya dari hari ke hari, melihat pertolongan dan mukjizat dari hari ke hari. Saudara, yang tadinya saya rasa tidak bisa menyelesaikan tahun yang pertama, Tuhan pimpin sampai saya selesai tahun yang ke-8, saudara. Harusnya nggak selesai tahun pertama kalau mengandalkan kekuatan saya. Tapi Tuhan pimpin melakukan mukjizat sampai selesai tahun yang ke-8. Saudara, saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara alami hari ini, atau yang mungkin saudara nanti akan alami di dalam hidup saudara. Mungkin ada dari antara saudara yang mengalami pergumulan yang ringan, saudara, atau mungkin ada yang mengalami pergumulan yang akan berat sekali, jauh lebih berat dari apa yang saya alami, jauh lebih berat dari apa yang teman-teman saudara akan alami. Tapi saudara, ini yang saya tahu, bahwa tangan Tuhan itu selalu terbuka buat orang yang mau minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mau tolong saudara di dalam pergumulan dan kesusahan saudara. Tuhan mau tolong saudara dalam pergumulan studi saudara. Kalau saudara bergumul dengan studi, lipat tangan berlutut minta kepada Tuhan. Kalau saudara bergumul dengan uang, saudara berlutut minta kepada Tuhan. Kalau saudara sakit, berlutut minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Percaya bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberikan pertolongan kepada kita. So, pertanyaannya cuma begini, kita ini punya iman nggak untuk percaya bahwa tangan Tuhan itu penuh kuasa? Percaya nggak dengan kesungguhan kita bisa menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu tangannya terbuka untuk menerima kami.
Dan kalau selama ini Tuhan kami bergumul di dalam hidup kami sendirian, tanpa mengandalkan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Firman Tuhan hari ini ajar kami, bahwa kami selalu bisa bawa hidup kami, kesusahan kami, pergumulan kami, penderitaan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk percaya, bahwa Tuhan Engkau besar, Engkau penuh kuasa, Engkau bisa pulihkan hidup kami. Engkau bisa ubah hidup kami yang hari ini tidak baik, menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan mukjizat, penuh dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu di tempat ini yang bergumul, Tuhan kiranya memberikan pertolongan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penghiburan dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.